حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية Yukhrijukum minadh dhulumati ila nur wa minal jahili ila rusdi, yang telah membawa risalah dinul Islam, agama hak yang tidak ada lagi ajaran yang sempurna dan benar dibenarkan oleh Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam agama, maka dia akan ditolak dan di akhirat akan digolongkan kepada orang-orang yang rugi. Secara dalil nas dalam Al-Quran menyatakan begitu. Secara pembuktian materi daripada ajaran Islam, ajaran tauhid adalah sangat sesuai dengan akal atau mutabi'un lil waqi'i, sesuai dengan fakta dan sesuai dengan realita, tidak bertentangan dengan akal dan pikiran manusia. Barang siapa yang memegang teguh istiqomah, istitoah dan isti'anah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia diberikan ketentraman, diberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan zikir mengingat kepada Allah, mendapatkan sesuatu pedoman hidup yang benar, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tatma'innul qulub, menjadikan tentram, menjadikan nyaman hati kita. Kebahagiaan yang nanti di akhirat adalah akan digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya, yang kalau diukur dengan kebahagiaan di dunia ini tidak ada apa-apanya, karena kehidupan di dunia ini sifatnya adalah sementara, sedangkan kebahagiaan di akhirat nanti adalah kebahagiaan yang abadi dan selamanya. Kemudian khatib berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaklah kalian itu jangan mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita yang merencanakan kematian, seolah-olah kita yang menghendaki kematian. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kapanpun, dimanapun kita harus berserah diri, karena kematian itu tidak ada target umur, tidak ada target tempat, tetapi manakala kematian itu datang, maka tidak ada seseorang pun yang dapat mengakhirkan dan tidak dapat memajukan sesaat pun. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar kepada hamba-hambanya yang hidupnya sudah menjadikan Allah sebagai tujuan atau Allah sebagai ma'bud. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman adalah mereka yang mereka itu yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di muka bumi
haunan dengan merendahkan diri, dengan rendah hati, dengan memahami statusnya sebagai abid, sebagai hamba Allah yang harus tunduk, harus patuh terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka ditanya atau diajak ngobrol oleh orang-orang yang bodoh, qalu, mereka berkata salama, perkataan-perkataan yang penuh dengan keselamatan. Ini adalah menggambarkan tentang karakter ibadur rahman. Yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah. Dan yang digolongkan kepada hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah walladzina yabituna, adalah mereka yabituna yang memperpanjang waktu-waktu malamnya li rabbihim, untuk Tuhan mereka, sujadan dengan sujud, wa qiyaman, dan mereka berdiri. Artinya zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan melaksanakan sholat malam. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dan orang-orang atau mereka yang berkata, yang berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana isrif anna azab jahannam, jauhkan, tinggalkan kami dari azab neraka jahanam. Inna azabaha kana gharam, sesungguhnya azab neraka jahanam itu sangat hina dan sangat pedih, sangat menyengsarakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal dan seburuk-buruknya tempat kembali. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa penggal ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 63, 64, 65 dan dilanjutkan dengan sampai 68. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang mendapatkan gelar dari Allah dari sekian banyak manusia. Karakteristik yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Karena sesuatu yang akan menghalangi hidayah ada merasa paling bagus, merasa paling baik. Kita ingat, iblis diturunkan ke dunia ini adalah sebagai pendosa ketika mereka tidak mau sujud kepada Adam. Adam pun diturunkan ke dunia ini juga sebagai pendosa, yaitu memakan buah khuldi. Tetapi ketika diturunkan ke dunia ini, dua hal yang berbeda. Adam bertobat dan tobat Adam diterima, sehingga Adam digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan taat kepada Allah. Tetapi iblis tidak bertobat dan enggan untuk bertobat. Kenapa? Karena dosa Adam adalah melanggar syariat Islam, yaitu memakan buah khuldi. Sedangkan dosa iblis adalah istakbar atau kibri, yaitu sombong, merasa besar. Dan merasa besar ini adalah merupakan penyakit manusia yang mesti diidentifikasi oleh kita, karena jangan-jangan ini ada pada diri kita, termasuk kepada orang-orang yang sudah memiliki status di atas manusia rata-rata. Kita mengingat suatu pertempuran yang dahsyat, pertempuran Badar, di mana terjadi kontak fisik di Badar. Kaum muslimin yang jumlahnya 300 orang bertempur dengan kaum kafirin yang jumlahnya 1000 orang. Dengan unta sekitar 70 ekor
dan hanya beberapa ekor kuda saja. Perlengkapan sangat minim, sedangkan perlengkapan di kaum kafirin Quraisy itu berbalik, sangat lengkap dan sangat kuat. Maka ketika berhadap-hadapan dua pasukan itu, maka seraya kaum muslimin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku yang maha gagah dan yang maha perkasa, kalau tanpa pertolonganmu, mana mungkin kami bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada kami. Maka Allah menurunkan malaikat, 1000 malaikat, bahkan sampai 5000 malaikat yang diturunkan secara bergelombang. Maka jumlah pasukan yang banyak itu tidak bermanfaat. Rasul mengatakan, lihat dari tangannya, kalau di antara mereka itu yang patah itu tangan-tangan jemarinya, maka itu berarti perbuatan malaikat. Tapi kita bandingkan dengan perang Hunain, perang yang terjadi setelah Futuh Makkah. Kaum muslimin jumlahnya sekitar 30.000 dan kaum musyrik sisa-sisa musyrikin itu sekitar 4.000. Tetapi dalam dirinya ada perasaan, ya pasti kita menang karena kita lebih banyak, kita lebih besar, kita lebih kuat, kita lebih hebat. Maka akhirnya ketika melewati lembah Hunain, diserang dengan tiba-tiba, maka pasukan kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir. Kenapa? Jadi kekuatan yang besar yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita hebat, sebenarnya ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat sandaran, tempat menggantungkan diri atau isti'anah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang mesti kita pahami ketika kita menyatakan diri sebagai abid atau sebagai hamba. Dan zat yang kita hambai, yang kita jadikan tempat untuk kita mengabdikan, itu adalah ma'bud. Ma'budnya adalah Allah Azza wa Jalla. Apapun titah dan perintahnya kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan didasari oleh keimanan. Dalam Al-Fatihah juga disampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami mengabdikan diri dan kepada Engkau kami isti'anah. Oleh karenanya ketika abid itu adalah isti'anah, menyandarkan diri sepenuh hati kepada Allah, karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak bisa apa-apa. Ketika kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan dari yang maha kuat, dari zat yang maha memberikan kemampuan. Nah, sandaran kita ini dijelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Ini perintah dari Allah untuk isti'anah. Wasta'inu, dan bermohonlah perlindungan, pertolongan, bantuan dengan melalui 2 metode. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar, was-sholati, yang kedua dengan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu, ini memakai lakabiratun, al-adawatut taukid ulamul ibtida. Artinya biasanya kalau pakai lamul ibtida itu mukhatabnya itu adalah lil ingkari atau mukhatab yang tidak percaya, sehingga lakabiratun, sungguh berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha, dan sesungguhnya salat yang mendatangkan pertolongan itu lakabiratun, alangkah beratnya.
illa alal khasiin, kecuali terhadap orang-orang yang mereka khusyuk. Ayat selanjutnya menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang khusyuk itu yang mereka menyangka, yadunnuna mereka percaya, annahum mulaqu rabbihim sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi rajiun dan sesungguhnya mereka